Wah, harga emas lagi turun. Apakah ini saatnya borong? Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Emas bersama saya, Willy. Di video kali ini kita akan bahas tentang harga emas yang lagi anjlok atau lagi turun. Apakah momen ini adalah momen yang tepat untuk kita beli emas? Mari kita bahas. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya dan nyalain lonceng notifikasinya. Menurut artikel dari CNBC Indonesia yang diupload di tanggal 9 Agustus 2021, harga emas saat ini turun sebesar 2,33% dari posisi akhir minggu lalu. Nah, ini adalah harga emas terhadap dolar ya, bukan terhadap rupiah. Buat kita-kita sebagai warga negara Indonesia yang menggunakan mata uang rupiah, nih saya juga ada kasih grafik harga emas terhadap rupiah yang saya ambil di harga buybacknya logammulia.com di tanggal 9 Agustus 2021. Harga buyback Antam juga mengalami penurunan. Kalau kita bandingin di tanggal 3 Agustus 2021, harga buyback Antam itu 842.000. Sedangkan hari ini 9 Agustus harganya turun jadi 795.000. Wow, lumayan banyak ya. Turunnya itu sekitar 5,5 sekian persen, yang atau dirupiahkan sekitar 40 ribuan, 40.000 sampai 50.000 turunnya. Lumayan banyak sebenarnya, lumayan mengagetkan saya juga sih, yang kok kayak satu minggu turunnya sebanyak itu. Kalau misalnya kita lihat di case yang kali ini, saya bisa rangkum alasan kenapa harga emas turun menjadi dua alasan. Yang pertama, karena menguatnya nilai dolar Amerika Serikat. Dolar Amerika Serikat dan juga emas itu mempunyai hubungan yang berbanding terbalik. Kebanyakan, kalau misalnya harga dolarnya itu naik atau nilai dolarnya itu menguat, biasanya harga emas itu cenderung menurun. Karena teorinya nih, kalau misalnya harga dolarnya naik, kan otomatis harga emasnya juga naik ya, karena kan dikonversiin ke dolar dulu nih. Nah, berarti permintaan di negara-negara lain itu juga bakal menurun. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa kalau misalnya harga dolar itu naik, biasanya harga emas itu juga menjadi turun. Alasan yang kedua yaitu karena pemulihan ekonomi di Amerika Serikat maupun dunia itu semakin membaik, semakin meningkat ya. Seperti yang kita tahu kan di awal-awal pandemi di tahun lalu, itu harga mayoritas aset itu menurun. Bahkan IHSG itu sempat turun berapa puluh persen gitu. Sedangkan harga emas malah meningkat. Nah sekarang karena udah ada vaksin, ditemukan vaksin yang efektif dan obat-obatan yang lain yang bertujuan untuk menghambat si virus ini, nah makanya ekonomi itu bakal meningkat nilainya atau progresnya membaik. Nah itulah kenapa terjadi stabilitas atau penurunan harga emas. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi di artikelnya CNBC Indonesia tadi, menurut Wang Tao, seorang analis komoditas dari Reuters, beliau beranggapan bahwa harga emas ini diprediksi masih akan mengalami penurunan karena tertekan ya sama progres ekonomi yang meningkat. Karena mungkin diprediksi ekonomi global ini akan meningkat atau membaik di beberapa tahun ke depan. Nah, sebagai salah satu contoh dari pemulihan ekonomi, Indonesia beberapa hari lalu telah sah lepas dari resesi ekonomi, yang artinya pertumbuhan ekonominya itu positif menuju ke arah yang lebih baik atau bertambah. Nah, ini juga mungkin terjadi di beberapa negara lain atau secara global ya. Nah, inilah yang membuat ekonomi dunia semakin baik sehingga harga emas akan terus tertekan. Menurut saya, boleh-boleh aja kita membeli emas di momen-momen kayak sekarang ini. Karena memang harga emas sedang mengalami penurunan. Tetapi faktor yang lebih penting adalah apakah anggarannya itu udah ada yang untuk dialokasikan untuk investasi emas. Jangan mentang-mentang harga emas lagi mengalami penurunan. Jadi uangnya belum ada, kita kayak maksain gitu. Tujuan investasi belum ada, uang belum ada,
tetap maksain mau beli emas, mau dapat momentum harga emas yang murah. Ini menurut saya adalah salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh investor emas. Nah, saya juga udah bikin videonya tentang 5 kesalahan yang biasa dilakukan pada saat kita investasi emas. Buat kalian belum nonton videonya, silahkan klik linknya di sini ya. Nah, buat kalian yang udah terlanjur beli emas pada saat harga emas lagi mahal, nggak perlu panik, nggak perlu buru-buru jual pada saat momen kayak gini, pada saat momen dimana harga emas turun. Ini saya kasih lihat ke kalian tabel emas. Di harga 1 tahun ke bawah, itu harganya merah atau mengalami penurunan, karena memang harga emas lagi turun ya, kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Tetapi kalau misalnya kita lihat di 5 tahun dan 10 tahun itu tetap hijau, artinya tetap mengalami peningkatan. Inilah kenapa saya selalu bilang bahwa emas itu adalah investasi jangka panjang yang baru bisa kita nikmatin di long term atau di 5 tahun ke atas ya. Jadi nggak perlu terlalu hiraukan atau terpengaruh sama fluktuasi harga emas. Beli aja dan simpen sampai tujuan investasi kita udah tercapai, ya udah jual aja emasnya. Kesimpulannya, namanya juga investasi, pasti ada resikonya. Harga emas itu fluktuatif, artinya bisa naik dan turun juga. Mungkin mengalami penurunan kayak di saat-saat kayak gini. Nah, tapi saya selalu bilang bahwa emas itu lebih cocok untuk investasi jangka panjang, investasi long term ya. Terbukti dari harga emas jangka panjang. Kalau misalnya kita lihat itu cenderung selalu naik. Makanya saya selalu bilang bahwa investasi emas itu adalah investasi jangka panjang. Gimana menurut pendapat kalian tentang penurunan harga emas ini? Boleh dong share di kolom komentar gimana reaksi kalian. Jual emas kalian yang udah kalian beli atau beli yang baru. Oke guys, itu tadi video saya tentang pembahasan mengenai harga emas yang lagi turun saat ini. Share juga ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.